Halo semuanya, di sini saya akan mempraktikkan acara 3 praktikum skill dengan judul Kemiringan Lereng dan Satan Berskala. Pertama-tama kita buka aplikasi Artspark-nya, kemudian kita klik layar, kanan layar, lalu properties. Kemudian kita masuki koordinat sesuai wilayah kita. Lalu klik entry, lalu oke. Lalu kita klik layar kembali ke kanan layar, lalu add data untuk masuki data yang kita punya. Lalu add. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat tin dengan cara klik add to box, kemudian kita klik 3D Analytics Tools, kemudian kita klik Data Management, lalu klik tin. Lalu klik Create. Kemudian kita output dan menamainya tin, lalu save, kemudian koordinat sistemnya sesuai dengan koordinat kita. Oke, lalu inputnya kita buat Ika, lalu oke. Maka silakan seperti ini, kemudian kita klik Add to Box lagi, lalu 3D Analysis Tools, kemudian kita klik Conversation, kemudian kita klik From Tin, lalu kita klik Tin to Raster. Inputnya kita masukin tin yang sebelumnya telah dibuat, lalu kita klik OK, dan kita akan menunggu. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita klik Add to Box lagi, klik 3D Analyst, lalu klik Raster Surface, lalu kita akan klik Slope. Di sini input yang dimasukkan adalah latihan raster yang sudah dilakukan. Lalu buat outputnya kita ganti menjadi present rise. Lalu oke. Lalu kita akan menunggu terlebih dahulu. Maka ini adalah hasilnya. Kemudian kita mengklik Arts Box lagi, lalu kita klik Restore Class, lalu klik Reclassify. Lalu kita input data yang slope. Lalu kita klik Classify. Lalu kita klik yang method menjadi manual. Nah, di sini kita mengatur break values-nya menjadi 17 sesuai Van Zuidam seperti yang ada di sini. Maka silakan seperti ini, kemudian kita klik Artu Box lagi. Tarik kelasnya, lalu kita klik Composition Tool. Lalu raster, kemudian raster to polygon. Lalu kita masukkan data raster. Lalu kita klik OK. Maka silakan seperti ini. Kemudian raster kelas tadi kita klik kanan. Lalu klik open attribute table. Kemudian kita klik tabel option, lalu fill. Di sini kita akan menambahnya dengan nama luas. Type-nya ganti menjadi float, lalu oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu klik kanan luas. Lalu kita klik kalkulametri. Yes. Oke. Yes. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita ingin mengurutkannya, atau kita bisa klik kanan, kemudian kita klik sort ascending untuk mengurutkan angka-angkanya. Kemudian setelah itu, untuk menghilangkan kontur poligonnya, kita klik icon image putih, lalu kita pilih seperti ini, lalu kita copy,
Kemudian kita klik label option, lalu select by attribute. Kemudian kita akan mengklik 2 kali pada luas area. Dan kita klik. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita klik Add to Box. Kemudian kita klik Data Management Tools. Lalu kita pilih Generation. Kemudian kita klik Eliminate. Untuk inputnya kita pilih yang raster. Lalu kita oke-kan. Kita checklist terlebih dahulu. Setelah di eliminate, kita klik kanan raster yang tadi. Kemudian properti. Lalu simbologi, kategoris. Value field-nya menjadi grid code. Add values. Di sini kita akan mengganti warnanya sesuai dengan Panjwidam. Inilah ada hasil dari warna sesuai Panjwidam tersebut. Kemudian kita akan menghaluskan poligonnya dengan cara kita klik Add to Box-nya. Lalu kita klik Cartography Tools, kemudian kita klik Generalization, lalu klik Smooth Polygon. Inputnya pilih yang Eliminate, yang terbaru. Kemudian untuk smoothingnya kita pilih yang Interpolation, lalu kita oke-kan. Maka silakan seperti ini. Kemudian kita mencet screen. Kemudian kita akan mengklik Bioprocessing, lalu clip. Lalu inputnya kita masukin yang Eliminate S yang terbaru. Lalu klipnya itu di batas administrasi. Lalu kita oke-kan. Kemudian selesai. Setelah itu kita klik raster classes yang terbaru. Lalu ke properti. Lalu ke kategoris. Jadi kita hanya perlu mengimpортnya saja. Setelah itu terjadi. Lalu kita memilih. Lalu kita ambil, lalu oke. Kemudian kita akan membuat persayatan dengan cara klik Interpolate Line. Kemudian kita akan memilih garis sayatan sesuai dengan arah konturnya. Seperti ini. Lalu kita lihat di profil grid data. Maka ini adalah sayatan konturnya. Kemudian kita ke data frame, properti,
masukin koordinat sesuai wilayah. Lalu kita masukin data sayatan kita. PG1. Kemudian klik kanan PG1. Lalu open attribute table. Lalu table option. Lalu add field. Namanya kita mengganti menjadi jet kali 5 untuk esa garasi 5 kali. Kemudian ini juga jadi nah, kemudian setelah itu kita klik kanan ini jet kali 5. Lalu kita klik file kalku. Lalu diklik jet 2 kali. Kemudian tanda kali seperti bintang ini, kemudian 5. Buat jet itu sebenarnya elevasi, sedangkan M itu artinya itu antar ketinggian, jarak antar ketinggian. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik table option lagi. Lalu kita klik export. Kemudian kita klik menjadi namanya export output, lalu diganti menjadi save as type-nya the base table. Kemudian kita lalu oke kan. Lalu kita closing. Nah, maka ada seperti ini. Kemudian kita klik kanan export table ini, export output. Lalu kemudian kita klik display XY data. Kemudian X-nya kita mengganti menjadi M. Y-nya kita ganti menjadi Z. Lalu kita edit sesuai dengan koordinat kita. Lalu oke. Nah, kemudian klik kanan yang export di lokasi sebelumnya atau export output yang terbaru. Zoom to layer. Maka ini adalah hasil dari sayatan tersebut. Kemudian kita klik Art Toolbox, lalu Data Management, Futures, Points to Line. Ini, Points to Line, kita klik. Lalu inputnya kita akan ganti menjadi export yang terbaru. Outputnya kita ganti menjadi namanya garis sayatan. Save, lalu oke. Nah, kemudian kita cek exportnya. Kemudian kita light view. Nah, di sini kita akan menyesuaikan sesuai dengan layarnya. Ini, kemudian klik new data frame, di kanan, properties. Lalu kemudian klik grid, lalu new grid. Kemudian di sini kita ganti menjadi method guard. Lalu next. Lalu appearance-nya diganti menjadi labels only. Kemudian next. Lalu next. Next. Kemudian kita ke properties. Buat major division-nya itu checklist yang di top right. Kemudian di labels areanya checklist top and right juga. Kemudian buat label orientation-nya checklist yang top sama right. Ganti jadi bottom. Kemudian kita ganti font-nya menjadi Times New Roman dengan ukuran 10. Seperti ini. Lalu kita ampli. Udah oke. Dan tidak lupa untuk koordinatnya disesuaikan terlebih dahulu. Lalu kita ampli. Top right. Kemudian kita ke additional properties.
Setelah itu kita sesuaikan time New juga. Terus kita klik number format. Nah, di sini tuh kita mengganti menjadi 0. 0, lalu kita klik OK. Untuk klik OK, setelah semuanya di checklist, lalu kita klik empty. Lalu OK, pastiin koordinatnya terlebih dahulu sudah sesuai. Setelah itu, kita empty, lalu kita OK kan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian juga kita memilih ini menjadi itu. Maka ini adalah hasilnya. Kemudian kita akan mengklik save sesuai dengan yang diinginkan. Dan seperti itulah cara penggunaan acara 3 ini. Sekian dari saya, terima kasih.